Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Juliana Dwiestini Tias, saya sendiri Hairunisa Bariza dan Nailil Muna dari kelas manajemen wakaf produktif akan menjelaskan tentang cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan. Yang pertama ialah pendanaan dari bank dan yayasan Islam. Pendanaan dari bank dan yayasan Islam ini dibagi menjadi 4. Pertama, murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atau suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Nazir dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank untuk pembelian alat-alat pertanian atau material yang dibutuhkan seperti pembelian traktor, pupuk, bibit, dan tanaman. Yang kedua ialah istithna. Istithna merupakan pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, istithna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yakni pembeli atau mustafni, dan penjual, yakni pembuat atau sani. Model istithna memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan. Yang ketiga ialah penyewaan bangunan atau ijaroh yang dibolehkan pada tanah wakaf. Dalam penerapan model ini adalah Nazir memberikan izin kepada financer atau penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian Nazir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama, di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana dan digunakan untuk tujuan wakaf. Dan yang terakhir yakni mudharabah dengan uang. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Menurut Monzerkaf, model ini dapat digunakan apabila Nazir memposisikan dirinya sebagai pengusaha. Ia dapat menerima bantuan dana cair dari institusi keuangan untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Untuk penjelasan selanjutnya yakni tentang wakaf produktif, yang secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat, dan keuntungan. Sedangkan Monzerkaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yakni yang pertama wakaf langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua yakni wakaf tidak langsung, yaitu pokok wakaf tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian hasil dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Nah, untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada 3 syarat, yakni yang pertama, wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Yang kedua, nazir pengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat entrepreneur, nazir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Dan yang ketiga, yakni transparansi pengelolaan wakaf. Wakaf uang dalam Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 adalah wakaf yang diperbolehkan dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam hal ini, wakaf itu bisa mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau lembaga keuangan syariah. Keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, namun modal atau nilai wakaf yang awal itu tidak bisa dikurangi untuk disalurkan. Tahapan selanjutnya adalah dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke berbagai lembaga usaha yang halal dan produktif. Jadi wakaf produktif ini bisa dijadikan sebagai solusi bagi harta wakaf di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerasukan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara umum. Wakaf secara khusus ini dihadapkan kepada umat dan generasi yang akan datang.
Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat yang non-muslim. Dalam prakteknya, terdapat 3 filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Yang pertama ada pada pola manajemennya. Harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, di mana dana wakaf itu dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Yang kedua adalah asas kesejahteraan nazir, yang berarti kita harus menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia, seperti di Turki. Badan pengelola wakaf mendapat alokasi sebesar 5% dari net income wakaf, dan begitu juga dengan kantor administrasi wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India yang mendapatkan alokasi sekitar 6%. Yang ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audience financial report. Pengelolaan wakaf secara profesional dapat ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi manajemen, sumber daya manusia, kenaziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf, peruntukan wakaf, dan dukungan politik dari pemerintah secara penuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.